Beberapa saat sebelum Ye Junlin melangkah pergi, pandangannya tetap tertuju ke langit, seolah mencari jawaban dari sesuatu yang tak terucap. Di belakangnya, Yunian berdiri diam, matanya penuh kekhawatiran. Meski Junlin tampak tenang, Yunian merasa ada beban besar yang ia sembunyikan, membuatnya ingin berkata, namun memilih tetap bungkam. Di tengah diskusi mereka, Qianse akhirnya berkata singkat, "Kita harus percaya pada kekuatan adik Ye." Setelah itu, Qianse mengangguk tanpa berkata lebih. Namun Yunian tetap terlihat gelisah dan menjawab, "Aku tahu, tapi ini bukan hanya tentang kekuatannya. Kita harus memikirkan konsekuensi besar dari tindakan ini." Dezu tetap terdiam, wajahnya mencerminkan rasa khawatir yang sama. Tiba-tiba saja Yunian memanggil Junlin, hingga membuat Junlin yang sedang menatap langit menoleh ke arahnya. Dan ketika Junlin menoleh, tampak Yunian mendekatinya. Saat itu, Yunian menghampiri Junlin dan berkata bahwa Junlin adalah keturunan suci. Ia tegas meminta Junlin segera pergi dari wilayah timur agar bakatnya tak sia-sia. Yunian berjanji bersama Dezu dan Qianse akan menghadapi sekte Feathered Immortal, meski harus mengorbankan nyawa. "Adik Ye, selama kau hidup, sekte Profound Heaven akan terus memiliki harapan," ujar Yunian serius. Di belakang Yunian, Dezu dan Qianse sepakat dengan pendapatnya. Dezu berkata bahwa keselamatan adik Ye adalah yang utama. Qianse, gadis yang aduhai, juga mendukung. Baginya, Junlin adalah master genius, harapan satu-satunya sekte Profound Heaven. Ia tak ingin Junlin binasa sia-sia. Seluruh anggota Xuantian berharap Junlin tetap hidup demi masa depan sekte. Para anggota sekte Profound Heaven mendukung penuh senior mereka. Mereka percaya Master Ye ditakdirkan menyelamatkan dunia. Demi melindungi sekte yang damai, mereka siap mempertahankan benteng hingga titik darah penghabisan. Dengan semangat, mereka menyemangati Junlin untuk pergi melaksanakan tugasnya, memastikan keselamatannya sebagai harapan masa depan sekte. Mendengar perkataan serius itu, Junlin terdiam terharu. Ia merasa bangga melihat seluruh anggota sektenya yang begitu peduli dan kompak mendukungnya tanpa keraguan. Melihat semua anggota yang menyentuh hatinya, Junlin tersenyum bangga dan bergumam dalam hati, "Sekte ini benar-benar luar biasa. Sebuah kesatuan yang membuatku begitu bangga," gumam Junlin dalam hatinya. Setelah mendengar harapan yang membuatnya terharu, Junlin dengan bijaksana berkata kepada Yunian dan seluruh anggota sekte. Ia menghargai perhatian mereka dan meminta mereka tak perlu cemas. Dengan penuh wibawa, ia menegaskan, "Serahkan semuanya padaku. Aku pasti akan membereskan kekacauan ini," ujar Junlin penuh keyakinan. Dengan gaya kocaknya, Junlin menepuk pundak Yunian sambil berkata, "Kak Yunian, luangkan waktu untuk menjara sekte Wind Thunder sekarang." Junlin menambahkan bahwa ia harus pergi untuk urusan genting, membuat Yunian melongo melihat tingkahnya seperti pemain ludruk. "Hahaha," ujar Junlin sambil tertawa, mengundang ekspresi campur aduk dari Yunian. Setelah menyampaikan beberapa hal, Junlin segera terbang ke langit, meninggalkan kibasan debu dahsyat. Yunian hanya mampu menatap kepergiannya sambil bergumam dalam hati, "Adik Ye selalu menunjukkan wibawanya. Dia melawan kejahatan dan menyelesaikan masalah tanpa celah, bahkan tanpa jejak," ujar Yunian, merasa bangga dengan keberanian Junlin yang luar biasa. Adegan berpindah ke Purple Void Bamboo Grove, di mana suasana hutan bambu yang rimbun tampak begitu asri. Keheningan menyelimuti tempat itu, menciptakan pemandangan yang tenang dan damai, seolah-olah waktu berhenti di tengah keindahan alam yang memikat. Namun, di tengah ketenangan itu, sesosok bayangan melintas cepat. Sosok tersebut bergerak secepat kilat, melompat dari satu celah batang bambu ke celah lainnya, menyusuri rimbunan bambu dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Di dalam hutan bambu itu, sosok yang sebelumnya samar kini terlihat jelas. Seseorang berparas cantik dan anggun, mengenakan pakaian merah mencolok, berlari panik di antara batang-batang bambu, seolah tengah dikejar oleh seseorang yang tampak ganas dan mengancam. Ketika mencoba kabur sejauh mungkin,
Sosok berpakaian merah itu tampak kesal terhadap pengejarnya. Dengan lambang api di kening, ia bertingkah kocak sambil berteriak, "Dasar kakek krempeng tukang cilok yang mecum, aku ini laki-laki tahu." Wajah cantiknya berubah koplak, berusaha menghindari si pengejar yang semakin mendekat. Hahaha, dasar kakek peyot, si Aki botak gundul itu memang somplak. Dengan lidah menjulur dan liur brutal, ia terus mengejar si cantik berbaju merah sambil berteriak, "Mana mungkin ada laki-laki dengan wajah secantik ini? Aku tidak akan tertipu." Aki gundul bekicot somplak itu semakin ganas. Mata keranjang penuh keliaran mengejar tanpa henti. Saat dikejar si masokis krempeng, si cantik yang ternyata seorang laki-laki teringat masa lalunya. Ia adalah ketua sekte Demonic Flame terkuat di wilayah tengah, seorang Immortal Realm Foundation sejati. Ia memimpin pemujaan hebat, mengawasi 10.000 negara, dan dielu-elukan karena prestasinya yang luar biasa. Gumamnya penuh kebanggaan atas kejayaan masa lalu itu. Sambil meneteskan air mata seperti wanita anggun, ia bergumam penuh penyesalan. Sebagai pemimpin sekte Demonic Flame, ia kini terjebak di jurang terpencil, dikejar kakek cilok masokis gila. Semua ini akibat sektenya dihancurkan oleh persekongkolan lawan dan pengkhianatan dari sektenya sendiri. Gumamnya penuh pilu, bercampur rasa tak percaya. Hahaha. Di tengah lamunannya yang penuh kesedihan, tiba-tiba ia tersadar si kakek kerempeng sudah mendekat. Aki cilok gundul itu mengeluarkan jurus sambil berkata, "Hei nak, lari lebih cepatlah, aku hampir menangkapmu," ujar si masokis sambil terus mengejar mantan ketua sekte Demonic Flame berparas cantik itu. Menyadari tak mungkin terus berlari, ia berhenti lalu memutar tubuh ke arah si kakek kerontang. Dengan tegas, ia mengeluarkan jurus berkilauan merah delima mencekam bernama Crimson Flame Shield, melindungi dirinya dari serangan brutal si masokis gila. Namun serangan itu sia-sia. Serangan si kakek cilok datang lebih dulu, membuat si bencos terlambat membentuk penghalang. Tanpa ampun, serangan kilat hijau dari si masokis menghujam, bahkan mampu memotong batang bambu hanya dengan sekali sayat. Mendapat serangan fatal pada tubuhnya yang lemah, si pria berparas cantik itu langsung terjatuh keras. Dari atas batang bambu, ia terbanting dan terlempar ke bawah, tergeletak tak berdaya di semak belukar hutan bambu tersebut. Di bawah semak belukar bambu tempatnya terjatuh, dirinya berdiri dengan tubuh lemah, terbatuk-batuk kesakitan. Kepulan debu menyelimuti bekas jatuhnya, sementara ia berpegangan pada batang bambu untuk membantu dirinya berdiri. Si kakek cilok masokis gila yang krempeng tampak bingung setelah menyerang targetnya. Dengan keringat mengucur di wajahnya, ia bergumam, "Bagaimana bisa seseorang yang sangat muda di tahap foundation awal, namun mampu menghalangi gerakan golden core levelku yang sudah di tingkat akhir?" Penasaran, kakek krempeng itu berpikir dalam hatinya. Saat itu, si kakek cilok masokis gila kembali menyerang ke arah pria berparas cantik itu, masih bergumam dalam hati. Mungkin saja pria cantik tersebut adalah sosok berpengaruh dari sekte besar yang berpengalaman. Namun, si kakek krempeng kembali bergumam, berkata bahwa ia tidak peduli dengan hal itu dan terlebih dahulu akan menangkap si bancos untuk mencari tahu. Lalu, si kakek meluncurkan jurus kilat hijaunya. Usai kilat hijau dilontarkan, sebuah jarum pentol gundul tampak tertancap di tanah yang diselimuti arus kilat hijau. Jarum itu tampaknya memiliki fungsi praktis, mampu menghentikan gerakan lawan dengan menusuk bayangan mereka. Dan benar saja, mantan ketua sekte Demonic Flame itu tak mampu bergerak sedikit pun. Tubuhnya terjebak oleh jarum pentol berkilat hijau yang memancarkan kilatan listrik, membentuk lingkaran sempurna di sekeliling area geraknya. Mendapati dirinya terjebak, mantan ketua sekte Demonic Flame hanya bisa mengumpat nasib buruknya dengan wajah kesal. Sementara itu, si kakek cilok kerontang melompat mendekatinya sambil tertawa lebar. "Hahaha, cuma segitu kemampuanmu nak. Sekarang kau tamat, lebih baik menyerah saja," ujar kakek cilok masokis dengan nada mengejek. Tubuhnya tak mampu bergerak,
Si Bancos hanya bisa menatap tajam ketika wajah cantiknya disentuh dan dagunya dipegang oleh kakek Cilok Krempeng. "Jangan coba-coba melawan, nak," ujar kakek itu dengan senyum licik. "Gulat denganku tidak akan sakit kok, hahaha," ucapnya dengan otak somplak penuh gairah, membuat suasana semakin menyulitkan. Merasa diperlakukan seperti wanita meskipun dirinya laki-laki sejati. Mantan ketua sekte Demonic Flame yang berparas cantik itu mengerenyitkan kening dengan kesal. "Dasar kau Pak Tua Cilok masokis gila," serunya dengan nada marah, menunjukkan ketidaksenangannya pada perlakuan si kakek Krempeng. Dengan wajah kesal yang memerah seperti bancos jaim, ia berteriak keras kepada si kakek masokis. "Hei, Pak Tua Jenglot somplak, bukalah matamu lebar-lebar, bodoh. Aku ini laki-laki, apa jidatmu isinya kosong?" serunya, meluapkan kekesalannya pada si tua jenglot yang terus mecum dengan pikiran bobrok. Jangankan si kakek Cilok gundul yang terkejut, bahkan burung-burung di sekitar hutan bambu itu beterbangan kabur entah kemana. Mereka seperti tak percaya mendengar kenyataan bahwa sosok berparas cantik rupawan itu ternyata adalah seorang laki-laki tulen bertubuh kekar. Bahkan lebih kocak lagi, si kakek Jenglot Krempeng langsung terkejut setengah mati. Matanya melotot, tubuhnya merinding, dan ia berteriak panik sambil merasa jijik tapi aneh. Menyadari bahwa orang yang dikejarnya selama ini benar-benar seorang laki-laki berwajah sangat cantik. Rambut uban si kakek sampai jegrik berdiri seperti habis melihat hantu menjijikan. Melihat si kakek bekicot terdiam terpaku tak percaya. Pria berparas cantik itu merapatkan pakaiannya kembali dan berkata tegas bahwa dirinya serius adalah laki-laki tulen. Karena si kakek Krempeng koplak sudah tahu kebenarannya, ia meminta si kakek untuk berhenti mengejarnya mulai saat itu. Namun setelah mengetahui fakta di depan matanya, si kakek Cilok tiba-tiba menghentikan pria cantik itu dengan mengarahkan tangan ke arahnya. Ia berkata tegas, "Tunggu dulu, jangan buru-buru pergi," ujar si kakek, membuat mantan ketua sekte Demonic Flame tertegun sesaat. Emang dasar kakek yang sudah tidak waras, si bekicot tua masih saja menggoda si Bancos. Dengan tingkah kakek yang agak konyol, dia berkata, "Meskipun di hadapanku adalah laki-laki, tetap saja aku ingin bersama si Bancos." Hahaha. Mendengar dirinya dirayu oleh kakek Krempeng yang gila, si pria Bancos langsung mengamuk. Dengan wajah serius dan kesal yang tak terbendung, ia mengeluarkan sebuah jurus. Seluruh tubuhnya diselimuti aura api yang menyala-nyala. Sangat panas dan dahsyat. Melihat pria muda dengan wajah cantik seperti wanita, si tua bangka yang somplak merasa kebingungan dan berkeringat dingin hingga merinding. Aura berapi yang sangat dahsyat dipancarkan oleh mantan ketua sekte Demonic Flame, membuatnya panik dan ketakutan. Pria berparas cantik itu menunjukkan sosok aslinya, memancarkan kobaran api yang membara di sekeliling tubuhnya. Mata yang menyala merah seperti api menatap tajam, dan dia berkata kepada si kakek Cilok tua bangka, "Kau telah berurusan dengan orang yang salah." "Kakek bodoh," ujarnya marah sambil mengeluarkan jurus di hadapan si kakek masokis. Hanya dalam sekejap, ucapan penuh amarah bergelora keluar dari pria berparas cantik itu. Dia berteriak dengan keras kepada si kakek tua bangke bekicot. "Binasalah kau kakek bekicot," ujar pria tersebut, sambil melontarkan jurus Kamehame api ke arah si tua jenglot. Dengan rasa panik dan ketakutan, tingkah kocak kakek bekicot itu terlihat jelas. Dia tak berdaya menghadapi serangan Kamehame itu. Terbirit-birit, entah mungkin dirinya sudah ketakutan sambil berkata, "Tunggu tampan, jangan serang aku. Mari kita bicarakan baik-baik," ujarnya kepada si pria berparas cantik. Namun serangan dengan kobaran api membara sudah datang ke arahnya. Dan karena kesalahannya yang fatal menggoda seorang pria, dirinya bagaikan kakek gosong yang kini siap menjadi bakso goreng. Karena serangan Kamehame itu tak terhentikan oleh kakek bekicot, bahkan hingga membuat tua bangka bekicot mendapatkan serangan api berkobar yang mengelilingi tubuhnya. Di dalam kobaran api membara yang mengelilingi tubuhnya, kakek tua bekicot itu tak mampu berbuat apapun. Dirinya tampak telah dilahap oleh api yang membara,
yang membakar seluruh tubuhnya dengan suhu yang sangat tinggi. Namun sebaliknya, usai memberikan serangan Kamehame dengan kobaran api, tampak jurus kobaran api itu adalah jurusnya yang paling berbahaya saat itu. Karena tubuh mantan ketua sekte Demonic Flame itu tampak lemah tak berdaya, usai mengeluarkan jurus yang menguras seluruh energi kehidupan miliknya. Sementara benar saja, keadaan menyedihkan dialami si kakek bekicot, karena kakek tua bangke telah jadi bekicot panggang yang gosong. Dan di hadapan jasad kakek bekicot itulah, si pria berwajah cantik berkata dengan lemas, bahwa inti jurus pada tubuhnya hampir saja hancur. Hal itu membuat dirinya harus bergegas segera pergi dari hutan bambu tersebut untuk mencari tempat persembunyian yang aman dalam memulihkan tenaganya kembali. Namun, di tengah ketenangannya setelah kelelahan menghadapi lawan, tiba-tiba si pria berwajah cantik kembali menoleh ke sekitarnya. Ia merasakan sesuatu, seperti ada seseorang lain di balik hutan yang tengah mengintainya dari jauh. Dengan panik dirinya berdiri dan bergegas mencoba melihat sekeliling, lalu berteriak-teriak, mencoba untuk membuat seseorang yang tidak diketahuinya itu menampakkan wujud dan sosoknya di hadapan si pria berwajah cantik. Ia merasakan bahwa orang yang memperhatikannya tidak begitu jauh darinya. Ternyata dugaan dirinya benar. Ada seseorang yang bersembunyi di balik semak hutan yang rimbun dekatnya. Sosok itu muncul mengenakan sepatu kain yang tampak lawas dan jadul. Dari semak-semak pohon rimbun menghampirinya. Si pria berparas cantik entah sial atau karena wajah bancosnya yang anggun, lagi-lagi bertemu dengan sosok botak gundul tua renta yang peotnya seperti kakek cilok sebelumnya. Si kakek jenggot mencoba meredam amarahnya, berkata bahwa dia hanya kebetulan lewat dan bukan seperti kakek bekicot yang dibakar sebelumnya. Melihat niat baik si kakek begeng yang sembunyi, si pria berparas cantik memberi hormat pada si kakek peot. Dia berkata agar kakek itu segera pergi jika memang hanya kebetulan lewat saja. Dan ia tak ingin bertemu lagi dengan bekicot kisut lainnya. Namun entah kenapa, si kakek tua malah bertindak masokis. Tiba-tiba, dia bergerak secepat kilat mendekati si pria cantik, membuatnya panik karena kakek itu begitu dekat. Di sana, si kakek bekicot mengungkapkan niat bejatnya. Dia mengaku masokis gila, menggoda si pria cantik dan berkata, "Hei nak, pria itu tak sebanding denganmu dan sekantong rahasia kecilmu." Sambil mengagumi wajahnya yang mempesona dan niat menguasai kultivasi Demonic Flame si pria cantik. Ternyata si kakek jenglot lebih gila, jatuh cinta pada jurus dan ilmu milik pria cantik mantan ketua sekte Demonic Flame di hadapannya. Kakek tua bau tanah itu sadar, pria itu menyimpan jurus rahasia ilahi yang sangat kuat, seolah seorang immortal yang tersembunyi di balik simbol api di dahinya. Ketika serangan si kakek bau tanah datang, pria cantik itu menghindar dan berpindah ke tempat lebih lapang sambil membungkuk. Meskipun kelelahan, ia bergumam dalam hati bahwa dirinya tak ingin menyerah begitu saja. Di tengah tenangnya pohon bambu, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat pohon bergerak dan daun-daunnya berguguran. Di tengah pria berparas cantik dan kakek masokis bertarung, muncul sosok misterius melayang rendah di antara batang bambu. Tubuhnya dikelilingi kilat kuning terang yang mengguncang hutan dengan angin yang sangat kencang. Di tengah pertarungan sengit, si kakek tua gundul menoleh panik. Ia ketakutan melihat sosok pria baru muncul, membawa kekuatan maha dahsyat yang menatapnya tajam. Saat itulah Ye Junlin muncul melayang rendah dengan tatapan tajam di antara pepohonan bambu. Tubuhnya berkilau, dikelilingi cahaya kilat yang memancar bagaikan sesosok dewa, menatap si kakek tua bau tanah yang berada di hadapannya. Melihat Junlin datang dengan aura dahsyat, kakek tua dan pria paras cantik langsung menghentikan pertarungan. Si kakek gundul panik dan berkata gugup, "Hei senior, master, jangan marah, oke? Orang berbaju merah itu milikmu. Aku pergi sekarang," ujarnya tergopoh-gopoh sambil melirik Junlin yang melayang dan pria cantik yang terdiam di belakangnya. Masih melayang di langit dengan kilat dahsyat menyelimuti tubuhnya, Junlin tiba-tiba meluncurkan serangan ke arah kakek bau tanah.
Sambil tersenyum, ia berkata, "Hah, mau kabur kemana kakek cilok bau sampah? Jangan mimpi, karena sampah bekicot sepertimu tidak pantas hidup," ujar Junlin, melontarkan jurus mautnya ke si tua bangka gundul itu. Hanya dengan secuil kekuatan dahsyatnya, Junlin melancarkan serangan yang langsung menembus dada kakek jenglot bau tanah itu. Di hadapan pria berparas cantik, si kakek hanya bisa terdiam tak percaya, bergumam dalam hati, tak menyangka sosok Junlin yang baru datang bisa menyerang secepat dan sekuat itu. Pria berbaju merah berparas cantik tampak terkejut, menatap Junlin yang melayang rendah di antara pohon bambu. Dalam hati, ia bergumam penuh kepanikan, merasa hidupnya begitu sial. Usai menghadapi Golden Core dan kakek gundul, kini muncul sosok mengerikan dengan tubuh diselimuti kilat. Ia bertanya-tanya, apakah kesialannya ini akan berujung pada kehancurannya di hutan bambu tersebut. Junlin, usai menghabisi kakek tua bangka, tiba-tiba menunjukkan gaya komedi somplaknya. Dengan wajah penuh ludruk, ia berbicara kepada sistemnya, bertanya dengan nada lucu, "Apakah benar orang yang berbaju merah di depanku ini ketua sekte Demonic Flame dan memiliki kekuatan immortal?" Junlin tampak menikmati perannya sambil tetap menjaga keseriusan dalam pertanyaan tersebut. Di saat itu, layar sistem Junlin muncul tiba-tiba, menyampaikan pesan jelas. Sistem berkata, "Aku tidak membohongimu. Pria berwajah cantik berbaju merah itu memang ketua sekte Demonic Flame. Kekuatannya abadi, namun baru saja bangkit." Sistem menambahkan, "Aktifkan Eye of Insight untuk memeriksa statusnya." Junlin mendengar itu sambil tersenyum penuh rasa ingin tahu. Masih melayang di udara, Junlin segera mengaktifkan Eye of Insight. Pandangannya mengungkap identitas pria berparas cantik itu, Hong Qianye, ex-ketua sekte Demonic Flame, seorang kultivator abadi. Ia memiliki keahlian Heaven Great Fire Spirit Root sebagai damage utama. Tingkat kultivasinya Foundation Stage Early dan gendernya tidak diragukan laki-laki. Junlin terkejut dan berkeringat saat melihat kenyataan melalui Eye of Insight. Apa yang dikatakan sistem ternyata benar, dan dirinya tidak menduga bahwa di balik wajah cantik Hong Qianye ternyata memang seorang laki-laki. Junlin tiba-tiba turun dan menghampiri Qianye, menatap wajahnya sambil bergumam dalam hati. Dengan kulit putih dan rambut panjang, Qianye jelas akan menjadi juara jika melawan gadis-gadis, dan itu bisa membuat salah paham. Hahaha. Junlin tertawa dalam hati. Sementara Qianye tampak gelisah, berpikir, kenapa pria itu terus menatapku seperti itu? Jangan bilang dia juga menyukai laki-laki. Hahaha. Di sudut pandang jarak dekat, di tengah kegelisahan dan kepanikan Qianye, Junlin masih terus menatapnya sambil bergumam dalam hati. Junlin berpikir bahwa meskipun Qianye berada pada tahap dasar, dengan bakat dan pengalamannya, Qianye dapat dengan cepat naik level ke tahap yang lebih kuat. Itulah sebabnya Junlin merasa menjadikannya murid bukanlah hal yang buruk. Drama ketoprak ala Junlin pun muncul, dengan wajah somplak dan tingkah culunnya. Dia bertanya kepada Qianye dengan kocak apakah Qianye ingin menjadi muridnya dan mulai menganggap Junlin sebagai masternya. Ujar Junlin dengan wajah lucu, membuat suasana semakin kocak. Hahaha. Mendengar perkataan Junlin yang tak dikenal, Qianye langsung terkejut dan melongo. Anehnya, meskipun pria, tingkah Qianye malah seperti pria abal-abal. Hahaha. Dengan gaya wanita malu meong, Qianye justru bergumam kesal dalam hati kepada Junlin. Dirinya bertanya-tanya, bagaimana orang yang tidak dikenalnya bisa menjadi master, atau mungkin hanya mengincar rahasia miliknya. Qianye bahkan meremehkan Junlin, yang dianggap anak bau kencur, sudah sombong ingin menjadikan dirinya murid. Kemudian dengan sikap angkuh dan kelam yang menyeramkan, Qianye kembali berkata dalam hati meremehkan Junlin. Dirinya berpikir, Junlin, jangan mimpi di siang bolong, karena badut seperti itu bahkan tidak layak berada di luar lingkaran sekte api. Gumam hati Qianye, yang sangat meremehkan Junlin bahkan berwajah sok jual mahal.
Bagaimanakah kisah selanjutnya Junlin yang memasang wajah ketoprak komedi di hadapan Qianye? Sementara Qianye yang berparas cantik bertingkah somplak, entah dirinya akan diperlakukan Junlin seperti apa? Kemudian, kitab apakah yang sebenarnya akan diberikan oleh Junlin kepada Qianye? Sementara itu, bagaimanakah sikap dan reaksi Qianye ketika menerima sebuah kitab yang telah diberikan Junlin? Nantikan manhwa reinkarnasi menjadi kakek tua ternyata kultivator seorang kaisar abadi chapter 5. Bareng Yui di Clonime ya sob. See you!